Papa suka banget sih, Pak, bikin ikan nila kuah kuning. Ini masakan kesukaan Papa. Papa ajarin kau supaya nanti kau bisa bikinin untuk Papa. Mau pergi lama nggak? Papa dinasnya di Palangkaraya. Nggak lama kok, hanya 1 minggu. Papa janji. Mama, Bapak udah lama nggak kelihatan ya? rasa baru minggu lalu Bu pergi nih. Assalamualaikum. Tahun lalu waktu Pak Edi pergi itu kan bulan Februari ya. Dan sekarang 2003, bulan Agustus. Berarti udah 1,5 tahun Pak Edi nggak pulang, Mbak. Ini pasti ada sesuatu, Mbak. Sepertinya suami ibu terkena gendam Sabda Pandito Ratu. Kamu 1,5 tahun tuh nggak pulang, Ed. Jelasin sama aku ada apa sebenarnya. Berawal dari 1 tahun yang lalu, saat aku tahu suamiku berselingkuh. Yang aku tak tahu, perempuan itu meninggal tak lama setelah mereka berpisah. Kupikir semua akan selesai di hari pemakamannya. Tapi malam demi malam, rumah ini mulai berubah. Ada yang datang membawa dingin, membawa dendam, dan membawa namanya kembali ke hidup kami. Inilah kisah kami. sayang, Ya sayang, aku lapar deh. kamu makan. Makan apa? Aku lagi pengen steak sih. Jam segini sih kayaknya nggak enak sayang. Yang lain deh. Apa kayak gitu? Pasta? Yang maksudnya makanan yang agak berat, makanan Sunda kayak apa gitu? Itu Yang mah gitu. nggak level sama aku sayang. Tapi kan nggak enak sayang. Perut kita lagi kosong. Enaknya yang begitu, yang nikmat. Terus aku. Orang aku biasanya sarapan juga burger. Udah, Kok terserah. kamu ngajak ke warteg sih? Ya udah. Kamu cari deh tempatnya, tapi yang agak private ya. Wah, kenapa? Maksudnya jangan terlalu agak ramai gitu, nggak enak takut ada yang lihat kan. Temen aku atau istri aku temennya nggak, nanti gimana lagi? Oh, kamu malu gitu Bukan gara-gara sama malu, aku. bukan malu, kita kan biar hubungan kita awet sayang, biar kita tetap bisa nyaman gitu. Ya kalau mau awet, kamu ceraiin istri kamu lah. Iya, nanti nggak usah bahas itu dulu deh. Besok kamu cari dulu deh. Ya udah. Ini udah makan? Kayaknya kita ini agak kemalaman. Kita cari tempat ya. Tempat apa? Ya udah kemalaman, aku nggak mungkin kan kamu pulang. Aku tinggal nanti bilang sama istri aku ada meeting gitu, nggak bisa pulang, ya. Check in gitu maksudnya. Iya, sekalian aja nanti kamu cari di situ di aplikasi kan ada.
Ya udah deh. Terkelok kakek, jago dari mana? Ya. Iya. Sayang, Iya sayang. kayaknya anak-anak kantor mulai curiga deh sama aku. Enggak sayang. Itu perasaan kamu. Ya tapi kan aku yang lihat sendiri. Kamu selalu sibuk di kantor sama urusan kamu sendiri, tahu nggak? Ya aku kan kerja ini kan banyak banget yang harus aku beresin. Berkas numpuk. Bukan aku nggak merhatiin, aku merhatiin, tapi nggak ada kok. Aman, serius. Aman-aman. Kamu nggak tahu ya kalau aku disindirin terus sama mereka? Nggak mungkin, siapa yang nyindirin kamu coba? Ya anak-anak kantor lah, siapa lagi? Ya udah, kamu sabar. Sabar terus. Kamu selalu ngomong kayak gitu. Ya udah. Aku tuh pengen kamu cepet-cepet ceraiin istri kamu, tahu nggak? Aku tuh butuh kepastian. Iya sayang, tidak semudah itu. Tapi aku akan perjuangkan. Tunggu momen yang pas, kamu sabar ya. Terus aku harus nunggu sampai kapan? Aku capek nunggu terus. Sayang, kita kan mau happy-happy, kok bahas yang begini sih? Ya, tapi kan ini juga penting, harus diobrolin. Mengalir aja deh ya. Ya udah deh. Apalagi kamu kan juga udah ngerasain tubuh aku. Harusnya lebih mikirin itu sih. Iya. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know. Sayang, Ya sayang. aku takut deh. Takut kenapa sayang? Aku takut ketahuan istri kamu. Enggak sayang, aman sayang. Istri kamu kan sekarang sedang ke kantor. Udahlah, nggak usah sepanik itu sayang. Aman, pasti aman. Aku jamin, kamu nggak bawa santai aja. Ya tapi dia kayak curiga sama aku. Kita kan sekarang udah kayak gini. Kamu mau tanggung jawab kan? Udah sayang, nggak usah bahas ini dulu deh. Istirahat dulu ya. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive.
Morning, Han. Hai kan? Kamu kok tumben bangun pagi? Biasa kan lagi checking kerjaan aja. Mau aku bikinin kopi atau teh? Kopi aja, Ani. Ya udah, tunggu sini ya. Oke. Bye. Bye, makasih ya. Love you. Hai, Hani. Halo Hani, Nih, udah? udah. Mau cobain nggak? Enak banget nih. Kamu paling jago. Hani, aku pamit mau ke kantor ya. Gak apa-apa? Kan weekend. Kerjaan kan lagi banyak nih. Soalnya kan omset aku lagi menurun di kantor. Oke? Nggak lama kok. Janji ya. Janji aku. Ya. Halo sayang, aku ini udah mau sampai. Oke, tunggu ya. Hai. Halo sayang. Dari tadi nunggu ya? Iya. Maaf lama ya. Gak apa-apa sayang. Yuk. Ya. Gimana istri kamu? Ya gitu, agak sedikit-sedikit curiga gitu. Tapi aman kan? Ya, aku bikin aman aja sih, harusnya aman sih. Terus kamu bisa keluar gimana? Tadi aku bilang sama istri aku, aku banyak kerjaan gitu. Istriku percaya, tapi aku nggak bisa lama. Terus kita sekarang sebentar gitu. Ya, yang penting kita kan bisa ketemu dulu gitu kan. Nanti kita atur jadwal lagi. Jadi kita kemana hari ini? Baiknya cek tempat yang enak dulu ya, biar kita bisa ngobrol lebih banyak gitu kan. Oke. Sayang, kok kamu hari ini agak pucat gini? Agak beda gitu, kenapa sih? Itu yang mau aku omongin. Ada apa sih memang? Aku hamil. Serius? Kok bisa? Kok bisa apanya sih? Nggak mungkin. Gak mungkin apanya? Cerita sama aku aja. Belum tentu kan? Lah, maksud kamu apa? Ya nggak mungkin lah. Gak mungkin apanya? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin aku sampai begitu. Lah, terus kita kemarin ngapain? Iya, maksud aku kan, ya kamu paham lah maksud aku. Ya terus maksudnya kamu gak mau tanggung jawab gitu? Emang kamu yakin? Yang tidur sama kamu aku aja. Emangnya lo pikir gue cewek apaan, ah? Itu buktinya kamu mau sama aku yang udah beristri, coba. Kamu ngapain deketin aku? Cuma mau pakai aku aja gitu? Ya kan kita tahu sama-sama suka. Sama-sama suka apanya sih? Iyalah. Nggak ada yang bisa disalahin kalau lagi begini kan? Ya sudah. Ya ujungnya kamu pakai aku juga kan? Iya. Ya sudahlah, sudah. Aku pusing. Ya terus sekarang gimana? Emang kamu udah berapa bulan telatnya? 3 bulan. Kenapa kamu baru bilang? Udah 3 bulan sekarang coba. Terus sekarang kita gimana? Ya udah, jalan terbaiknya ya paling kita gugurin aja lah.
Kamu gila ya? Kamu mau gugurin anak ini gitu? Tau gitu aku nggak mau dipakai sama kamu, tau nggak? Kalau aku tahu akhirnya kayak gini, aku nggak mau dipakai sama kamu. Kamu mikir apa sih? Ya udah, aku minta maaf ya. Ya, maafin aku ya. Maafin aku. Nanti kita cari solusi terbaiknya seperti apa. Sekarang kamu tenangin dulu. Aku coba pikir cari solusi yang terbaik buat kita ya. Oke? Kamu janji ya? Iya, aku janji. Terus sekarang kita mau kemana sayang? Ya udah, kita cari tempat yang enak di depan untuk nenangin dulu ya. Oke? Oke. Sayang, ini kemana? Kita cari tempat yang di depan itu ya, yang agak sepi-sepi biar bisa nenangin diri kan? Ya tapi kan gak di tempat sepi juga sayang. Iya, maksudnya biar kitanya tenang. Kamunya nggak bisa relax gitu kan? Ya. Yaudah deh, aku ikut Nanti aja. dicariin ya. Bentar. Sayang, kok jauh banget sih? Nggak sayang. Sebentar lagi nyampe kok di depan ya. Iya sayang. Oh iya sayang. Aku ada kejutan buat kamu. Tapi ada di belakang. Nanti kamu ambil ya. Oke. Sayang, coba kamu ambil deh di belakang. Kenapa harus aku sih sayang? Kan dia surprise. Ya. Mana sayang? Nggak ada. Cuma ada sepatu istri kamu. Sayang? 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 Kamu di mana? Dia kemana sih?
Siapa ya? Hai. Ya, nih. Ini kamu kenapa? Ini gatal-gatal aja, Hani. Aku kecapean aja. Kurang istirahat. Ya udah. Mandi dulu, bersih-bersih dulu. Di kamar ya. Oke. Oke, sayang, aku ke kamar ya. Bye-bye. Bye. Mandi yang bersih. Ya. Hani. Hai. Udah. Tangan kamu apa? Tangan kamu kenapa? Gatal-gatalan. But everything is okay? Semuanya baik-baik aja kan? Oke. Tunggu deh. Bangun. Bangun. Aku harus sesuatu di kamar mandi. Di mana? Di sana. Mana ada apa-apa? Udah yuk tidur lagi, aku besok kerja. Yuk. Udah. Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Jangan. Hei. Sayang. Hani. Sayang. 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 Hani. Sayang. Hei. Siapa kamu? Sayang. Sayang, kamu kenapa? Yang bikin aku takut. Sayang, ayo.
sayang. Sayang, aku bawa kopi buat kamu. Kamu mau nggak? Mau ya? Coba. Pelan-pelan. Sayang, hari ini kamu mandi ya. Coba. Sangat tak? Terus mandi, kita jemur ya. I love you. Aku siapin dulu, kamu tunggu sini. Sayang. Sini ya. Sayang, katanya kamu mau liburan. Malah makin parah sakitnya. Gimana sih? Nanti kalau yang kamu rasain makin sakit, bilang. Jangan diem aja. Ya? Sekarang kamu istirahat dulu. Nanti sarapan aku ini ya, aku siapin ya. Bye-bye. Sayang. Hei. Sayang. Sayang, hei. Sayang. Sayang, lebam kamu makin parah. Sayang. Kenapa sih banyak hal terjadi? Kamu mulai berperilaku aneh. Sayang. Ih. Sayang. 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 Sayang, apa yang kamu lakuin sih sampai kayak gini? Oh iya, barang-barang kamu. Kamu di mana sih? Gak ada lagi.
Iya, halo. Kenapa, Di? Gini kok, Pria, dia udah mulai bertingkah aneh dari dia pulang kantor waktu itu bilang sama aku. Terus banyak banget kejadian-kejadian yang di luar nalar terjadi di rumah kok. Kayak mulai dari aku dihantuin, aku ngeliat sosok perempuan, ditambah yang paling parah, sekarang Pria tuh udah gak bisa bangun dari kasur. Makin hari kondisi dan keadaan Pria tuh kayak gak jelas. Hari pertama, hari kedua, sampai sekarang injak mau seminggu, Pria nggak bisa keluar dari kasur, keluar dari kamar nggak bisa kok. Aku harus kayak gimana? Ah, serius loh? Soalnya gue udah lama gak ketemu si Pria, jadi gue nggak tahu keadaan dia sekarang kayak gimana. Kok lu tahu sesuatu nggak sih tentang Pria? Kayaknya dia ngelakuin sesuatu deh, sampai hal kayak gini kejadian. Gue khawatirnya tuh sampai ke rumah loh. Kayak itu mempengaruhi kehidupan gue juga kok. Gue nggak fokus jadinya. Gimana ya deh? Gue bingung ngomongnya, takut salah. Kok please banget kalau lu tahu sesuatu tentang Pria, lu bilang sama gue kok. Ini urgent banget. Pria kondisinya udah parah banget kok. Gue mohon sama lu bilang sama gue. Kok kita berhenti? Jadi yang gue tahu, Pria itu berkomunikasi lagi sama mantannya waktu di kampus dulu. Hah? Cuma semenjak itu, si cewek ini tuh nggak ada lagi kabarnya. Apa ini ada hubungannya ya kok? Gue harus kayak gimana? Tar. Gue jadi penasaran deh. Emangnya si Pria sakit apa sih? Kok sampai aneh kayak gitu? Jadi gini kok, seminggu yang lalu dia tuh bilang ada urusan ke kantor weekend. Terus gue tuh kayak emang agak heran juga kok bisa gitu weekend ke kantor. Terus setelah dia pulang, dia mulai nunjukin gejala-gejala gitu kayak ada gatal-gatal. Nah di malam itu mulailah banyak hal-hal yang di luar nalar terjadi. Kayak gue ngelihat ada perempuan, ditambah juga gue nemuin si Pria ini tuh di kamar mandi jalan ngigo gitu. Gue nggak tahu kok sampai yang terakhir dia tuh kayak nggak bed rest gitu loh. Dia nggak bisa bangun dari kasur, ngomong aja nggak bisa, segala udah di kasur kok. Gue curiga dia diguna-guna atau disantet deh kok. Tolongin gue ya. Kayaknya gue tahu deh siapa orang yang bisa bantu sama Pria. Ya udah kok, gue percaya sama lo. Kok ini tempatnya kemana sih kita? Mau kemana? Tempatnya lumayan cukup jauh. Jadi kita berangkat sekarang dan mungkin besok baru nyampe.
sampai separah ini, kenapa kamu biarkan? Aku nggak tahu, Mbak. Aku pikir penyakit ini tuh penyakit biasa aja. Aku harus kayak gimana? Ini bukan sakit biasa. Mana, Mbak? Apa yang harus aku lakukan? Malam ini kita harus ritual. Ritual? Ritual gimana maksudnya, Mbak? Saya akan membuka mata batin kalian untuk memasuki dimensi lain. Baik, Mbak. Untuk mengalahkan sosok itu, kamu harus tahu namanya. Sayang, thank you banget ya. Kamu udah nemenin aku dari mulai aku sakit
sampai akhirnya aku bisa seperti ini lagi. Kalau nggak ada kamu, nggak gini kan. Thank you banget, sayang. Sayang, apapun buat rumah tangga kita, bakal aku lakuin. Sayang. Sekalipun nyawa jadi taruhannya, itu nggak apa-apa. Makasih ya sayang ya. Aku beruntung banget punya istri kayak kamu loh. Sayang, kamu kenapa sih? Nggak apa-apa sayang. Selamat malam dengan saudara pria. Ada apa ini, Pak? Kami dari kepolisian. Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Pembunuhan? Sayang, kamu kenapa? Sayang minta maaf aku ya sayang. Sayang. Sudah, ikut kami. Sebentar, Pak. Jelaskan semuanya di kantor. Oke. Sekiranya masa dapat diputarkan kembali, aku akan pastikan aku tidak akan salah dalam membuat pilihanku. Hello Aini. Isteri aku merupakan salah satu kesilapan aku dalam membuat pilihan. Sepuluh tahun perkahwinan yang tiada makna. Abang okey? Aku tak tahu bagaimana aku nak mulakan bicara aku. Tapi aku ingin luahkan juga apa yang terperangkap dalam benak fikiranku ini. Saya nak kita bercerai. Kenapa? Diam aku membuatkan hati isteriku lebih hancur. Lebih dahsyat daripada aku lantangnya bersuara menyatakan hasrat untuk ceraikannya. Apa yang harus aku katakan pada diri dia? Aku dah bercinta dengan rakan sekerjaku si Aini selama 2 tahun. Macam tu.
Lepas saya ceraikan awak, rumah, kereta, 30% saham dari syarikat saya akan jadi milik awak. Sudah aku jangka apa yang aku bakal lihat sekarang ni. Aku bersimpati dengan isteri aku, tapi aku tak akan ubah dengan ketetapan aku. Tangisan dia sebenarnya buat aku sedikit lega. Idea untuk menceraikan dia yang aku obseskan selama seminggu lalu seperti semakin jelas sekarang. Malam tu, aku pulang lewat ke rumah, menghabiskan masa aku bertemu janji dengan Aini. Isteri aku seperti menulis sesuatu. Tapi aku buat keputusan untuk abaikan dia dan terus ke kamar tidur. Pada keesokan paginya, isteri aku membuat permintaan terakhirnya sebelum kami bercerai. Dalam tempoh sebulan ni, saya nak kita hidup, kerja macam biasa. Anak kita Aisyah ada peperiksaan bulan ni. Saya tak nak emosi dia terganggu. Lepas tu, saya nak setiap malam awak tidurkan Aisyah sebab saya tak nak dia syak apa-apa. Okey, boleh. Yang kedua, Kelakar betul perempuan tu punya request. Apa pun yang dia cuba buat, dia takkan dapat ubah hakikat yang dia akan diceraikan dan kita akan disatukan. Dan yang kedua, saya nak awak dukung saya ke bilik tidur setiap hari selama 30 hari ni, sama macam masa mula-mula kita baru kahwin dulu. Awak, tolong jangan bagi tahu Aisyah pasal benda ni. Hari demi hari, aku ulang pelakon yang sama pada anakku. Dan juga pada isteriku. Kadang-kadang aku tertanya pada diriku, apa je yang aku dah buat untuk bahagiakan wanita yang sedang ada dalam pangkuan aku ini? Inilah wanita yang menghabiskan masa 10 tahun hidupnya bersama-sama aku
menggunakan kami seorang cahaya mata yang indah. Pada hari ke-20, aku dapat rasakan keintiman antara diriku dan isteriku kembali. Pegangan lembut isteriku di leherku. Mengingatkan pada hari pertama perkahwinan kami. Hari ini merupakan hari terakhir aku untuk menunaikan permintaan isteriku. Ayah, sekarang ini masuk untuk doktor Mama. Kali ini rasanya berbeza. Setiap langkahku ke kamar tidur itu membuatkan aku rasa sedih dan berat kaki aku untuk mengurat langkah.
Aku akan pastikan aku tidak akan salah dalam membuat pilihanku.